Bandung, sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, mempunyai sejarah panjang. Ada beberapa situs sejarah yang salah satunya adalah Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia dulunya bernama Gedung Pos Telegraph and Telephone. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 27 Juli 1920 oleh Johanna Catherine Copes, putri dari wali kota Bandung saat itu, D. Copes, bersama Petronella Roelofsen yang menjadi wakil gubernur jenderal J.P. Ralph van Limburg-Stirum. Gedung yang dirancang oleh J. Herbert, seorang maestro Belanda di bidang arsitektur ini, baru dibuka pada tahun 1931. Museum Pos Indonesia dikuasai beberapa penjajah hingga direbut oleh Indonesia pada 27 September 1931 dari tangan Jepang. Di dalam Museum Pos Indonesia, kita bisa membaca sejarah perposan dari zaman-zaman kerajaan Indonesia, zaman VOC, masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Raffles, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan Jepang, dan masa setelah kemerdekaan. Di dalam Museum Pos Indonesia, kita bisa melihat pameran surat emas atau golden letters. Tujuan dari pameran ini adalah untuk memperingati lebih dari 400 tahun hubungan Inggris-Indonesia. Pameran ini berisi foto surat-surat dari para penguasa Indonesia ke kerajaan Inggris, beserta penjelasannya. Di pameran ini, kita bisa melihat foto surat-surat dari penguasa-penguasa Indonesia yang berisi bahasa mereka masing-masing, yang sangat menggambarkan kekayaan bahasa yang ada di Indonesia. Kita juga bisa melihat alat-alat yang dulu dipakai PTT untuk menimbang paket, menyimpan surat, alat transportasi yang digunakan untuk mengirim surat, dan segala bentuk kotak-kotak surat. Selain sejarah perposan di Indonesia, Museum Pos Indonesia juga menginformasikan tentang kisah pos di zaman kuno, sejarah pencetus perangko pertama di dunia, sejarah UPU atau Universal Postal Union. Pada tahun 1840, perangko dikenalkan penggunaannya oleh Rowland Hill. Pada 27 September 1983, Kode Pos Indonesia diciptakan oleh Bapak Insinyur Marsudi Muhammad Paham untuk memudahkan pengelolaan perposan di Indonesia. Masih banyak hal yang bisa dinikmati sendiri di Museum Pos Indonesia, seperti membaca lebih detail surat-surat antar Inggris-Indonesia, melihat foto pembuatan perangko yang lebih jelas, sekaligus melihat perangko-perangko dari segala penjuru dunia dan beberapa hal lainnya. Sekian dari kami, sampai jumpa.